Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Kenapa G30 SPKI bisa terjadi? Tentunya menjadi pertanyaan banyak orang. Peristiwa kelam ini juga masih begitu melekat dengan ikatan masyarakat Indonesia. Meski telah lama berlalu, kali itu PKI yang merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia yang berhasil meraih 16,4% suara yang menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI yakni Diponusantara Aidit atau DN Aidit. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sementara itu beberapa lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soe Prapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Ada juga Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Latar belakang Gerakan 30 SPKI. Gerakan 30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan Gerakan 30 SPKI. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Hal tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cikrabirawa Letnan Kolonel Untung, yang merupakan pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam pergantian Kamis 30 September 1956 menuju Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari ini diubah menjadi G30 SPKI. Mereka menculik dan membunuh para petinggi Angkatan Darat. Selain 6 jenderal yang gugur, ada pula Ajudan Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2, Dr. Jenderal Leimena, Brigadir Polisi Satsui Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan adalah A.H. Nasution, namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono, menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso adalah Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono adalah Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan digugur di Desa Keuntungan Utara, Yogyakarta. Selanjutnya, apa tujuan dari G30 SPKI? Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme. PKI sendiri disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Adapun beberapa tujuan G30 SPKI lainnya dari buku sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis.
Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Itulah latar sejarah kenapa G30 SPKI bisa terjadi. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa G30 SPKI adalah pentingnya sikap mencintai tanah air, menjunjung tinggi dasar negara, dan mengamalkan Pancasila. Karena peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengubah dasar negara. Selain itu, hikmah yang dapat diambil adalah pentingnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak ada kematian yang sia-sia. Begitu juga dengan kematian pahlawan kita di tanggal 30 September 1965. Mereka mati atas nama bangsa Indonesia. Mari mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan korban G30 SPKI. Semoga para pahlawan yang gugur hidup dalam kedamaiannya di surga.